Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Wijaya dari kelas 8H nomor absen 16. Di sini saya akan menyampaikan tentang teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan, yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi dengan bahan dasarnya. 1. Prinsip kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja, yaitu 1. A. Keterampilan tangan adalah keterampilan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. B. Keterampilan teknik adalah pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. C. Kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya dapat dipilah menurut manfaatnya, yaitu 1. Kelengkapan busana, 2. Kelengkapan suatu benda, 3. Kelengkapan rumah dan bangunan, 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. 1. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, cincin. 2. Kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. 3. Kelengkapan rumah dan bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap. Contoh, air mancur berbentuk kodok. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Bahan lunak dibedakan menjadi 2, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, kulit, getah nyatu, fluor, clay. 2. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Contoh polimer, clay, plastisin, fiberglass, lilin, gips, sabun. C. Proses produksi kerajinan bahan lunak. Teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan dibedakan menjadi 1. Kegunaan atau utility, 2. Kenyamanan atau comfortable, 3. Keluasan atau flexibility, 4. Keamanan atau safety, 5. Keindahan atau estetik. D. Kemasan produk kerajinan bahan lunak. D. Kemasan produk kerajinan bahan lunak. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk. Teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak dibedakan menjadi 1. Membentuk. Teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah. A. Teknik coil atau lilit pilin. B.
teknik putar. C. Teknik pijat tekan. D. Teknik lempengan. E. Teknik cetak. 2. Menganyam. Contoh karya kerajinan teknik menganyam yaitu keranjang, tikar, topi, dan tas. 3. Menenun. Contoh karya kerajinan teknik menenun yaitu keranjang, tikar, topi, dan tas. 4. Mengukir. Teknik mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Jenis ukiran benda dibedakan menjadi 4, yaitu ukiran rendah, ukiran tinggi, ukiran utuh, ukiran tembus. Proses pembuatan kerajinan keramik. A. Teknik pijat tekan atau pitch. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari tangan. B. Teknik pilin atau koin. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. C. Teknik lempengan atau slab. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. D. Teknik cetak. Teknik cetak ada 2, yaitu cetak kering dengan tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor. E. Teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki dapat menghasilkan banyak bentuk simetris.